Tapi gitu. malu nggak sih dengan keadaan ini, Afwan ya, maaf ya. Ketika kita punya tato dan kita melaksanakan ibadah itu, ada rasa Awal. malu nggak? Awal. Pas awal-awal. Awal harus ada. Harus ada. Kan kita pelaku maksiat nih. Oke. Iya kan, orang nyangkanya gitu, oh itu tato masuk gak tuh? Iya kan ya. Gitu ya. Setelah tanya Ustadz bilang, Ustadz Safik yang bilang kalau nggak salah ya, kalau Afwan kalau salah ya. Dia bilang, di bagian tato itu keluar keringet gak? Dia bilang, keluar Ustadz. Ya udah, berarti air wudunya masuk. Masih masuk. Nah itu yang meyakinkan Anda untuk bisa, oh iya bisa nih. Oke. Gitu. Itu terus bergulir, terus kita banyak belajar. Ternyata ya dengan banyak kita bersyukur, banyak kita mempelajari bagaimana meyakinkan diri bahwa ini ya udah sih gitu loh, gue pengen ini. Kalau mau ngomong saat itu baper pasti, pasti. Kalau sekarang mohon maaf ya, gue bapernya sama Allah, sama orang nggak peduli. Gitu. Bodo amat lu mau ngomong apa gitu kan? Gitu. Gak usah dari orang lain, dari keluarga pun Anda udah nggak peduli. Ketika ada ya apa nih ya, ada yang nyinyir, ada yang apa segala macam, Anda udah nggak peduli. Anda cuma pedulinya, Anda takut Allah nggak ridho. Anda takut Allah nggak ridho. Kuncinya udah cuma itu sekarang. Iya, udah sampai di titik itu. Udah sampai titik itu. Dan bagaimana bahwa semuanya ini memang adalah qadarullah. Anda mencoba ya untuk ikhlas Anda masih jauh lah. Tapi Anda mencoba untuk qanaah. Bagaimana nih qanaah ini bahwa semuanya itu nih Allah yang mappingin, Allah yang aturin. Anda datang kemari juga bisa. Anda jauh loh tinggal loh, ya kan ya. Tuan main hampir 2 jam kemarin, ya kan ya gitu. Itu kalau bawa mobil, ya kan kalau naik perahu bisa 3 pekan lah. Naik perahu? Kan bisa lewat Cisadane. Kejauhan. Oke, tapi waktu pada saat masa-masa di dunia keartisan lah, terus di masa dunia motor. Minum dulu. Fadol. Ini juga. Di masa waktu itu, ibadahnya gimana? Anak sholat, cuman sering lalai ya. Iya. Sering hancur dalam artian gini. Sengaja, ada yang sengaja ditinggalin. Iya, kayak misalnya Isya. Kan kita masih pede banget tuh. Ntar lu salah, ntar di rumah aja lah mandi dulu. Pulang syuting, segala macam ya kan. Kalau mau menghadap Allah kan pengennya bersih. Saat itu kita masih merasa bahwa emang masih panjang umur kita. Emang kita masih akan dikasih kehidupan lagi. Kita nggak tahu gitu kan. Nah itu dia. Makanya anak mencoba untuk kalau yang sekarang ya tepat waktu 5 waktu berjamaah. Dan berjamaah dimanapun. Anak kemana pun pokoknya bawa sejadah. Bawa sejadah kepala. Untuk memprotek anak mengedepankan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi. Apapun itu bentuknya gitu loh. Nah ini kembali lagi kepada keteguhan tadi gitu loh. Ini kan prinsip ya gitu ya. Yang tidak bisa diganggu-ganggu gitu. Sampai anak sekarang udah malas banget tuh pakai sepatu. Apalagi pakai sepatu yang pakai tali-tali udah malas banget gitu. Kenapa sih? Males. Ribet kalau wudu gitu ya. Kalau sendal kan cucus udah gitu. Nah itu jadi kalau dibilang sholat dulu ya sholat cuman masih begitulah gitu loh. Terutama subuh, wah hancur. Subuh hancur banget gitu loh. Orang rumah berani bangunin? Gak berani, karena dia tahu pulangnya pagi. Iya kan, jangan bangunin babe lo. Kayaknya kita spesial banget. Yang Anda sedih adalah, ya Allah gitu, kok bisa ya gitu ya. Kita memperlakukan istri, memperlakukan anak, menzolimi istri, sama dengan kita ke yang lain. Kenapa? Anda bilang gitu. Kan kita kadang-kadang, Afwan ya kita... Mohon maaf ya untuk seluruh, mungkin ada IO atau yang sudah pernah kerja sama saya di balik panggung dan sebagainya. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf. Karena banyak sekali kesalahan yang saya buat gitu loh. Jadi hubungan yang saya ngomong ini adalah, saya memperlakukan istri saya, anak saya tuh kok sama ya, sama kayak mereka. Saya jadi zolim gitu loh, karena kita kan lebay ya, nih power syndrome tadi ya, artis syndrome tadi. Misalnya, minum mana nih gitu loh, minum, sarapan mana nih, kayak gitu. Dilayanin lah ibaratnya. Iya, dilayanin banget gitu loh. Kan kita juga kalau lagi kerja, baik di lokasi syuting, mau lagi MC atau apa segala macam, kita kan minta dilayanin ya VVIP. Nah kenapa di rumah harus VVIP gitu ya? Jadi itu emang, ya itu perjalanan sih ya. Jadi momentum yang salah satunya nggak terlupakan juga ya sama Bang Jody di situ. Iya, nggak bisa dilupain gitu loh. Maksudnya banyak banget kejoliman yang Anda jalanin dulu gitu loh. Kita contoh misalnya gitu loh. Kita dapat hotel yang nggak bagus, kita marah-marah gitu. Kenapa sih? Gue kan
Gue kan udah minta dari kemarin-kemarin hotelnya nggak begini, ini segala macam gitu aja. Padahal ya Allah, itu udah rezekinya dari Allah segitu. Ya udah kita harusnya terima. Iya. Kita masih protes dengan rezeki kita. Dan IO karena takut kita dipindahin hotel, kita diberikan supaya kita nyaman. Dia berharap supaya kalau kita nyaman acaranya bagus gitu loh. Padahal nggak juga, kalau Allah nggak restuin, kalau nggak ridho ya tetap aja hancur acaranya. Uzub. Merasa yakin bahwa acara ini kalau nggak ada MC nggak mungkin, nggak keren. Acara ini kalau bukan gue yang MC, acara ini nggak bagus. Padahal bukan kita gitu loh. Allah yang kasih gitu loh. Jadi nggak ingat Allah itu, masya Allah. Aduh ya subhanallah. Ampuni aku ya Allah gitu. Nah ini yang membuat kadang-kadang saya suka nangis sendiri. Apa nih Nggak apa-apa. makin kemarin tuh makin cengeng gitu. Ini yang dinamakan insight nih teman-teman semua. Jadi kita benar-benar dapat ilmu baru. Kita dapat cerita dari perjalanan hidup orang. Supaya apa sih? Supaya kita bisa belajar. Karena kalau enggak, ya percuma gitu loh. Justru Bang Jody dipanggil ke sini ngobrol sama kita di sini buat menceritakan ini semua gitu kan. Supaya kita tahu. Tapi itu semua dulu udah dilewatin. Sekarang kan berarti sekarang udah menuju ke arah yang lebih baik lagi. Dan semoga ya insya Allah ridho dari Allah juga hadir gitu untuk acara ini juga, untuk kehidupannya Bang Jody juga, sama semuanya gitu. Nah itu dia ya teman-teman insight semuanya. Alhamdulillah kita udah dapetin cerita dari Bang Jody. Semoga dari obrolan kita ini barengan sama Bang Jody ini bisa ada sesuatu yang kita ambil ya. Ambil yang baik-baiknya aja. Jangan ada kalau misalkan ada perbedaan pendapat segala macam, ya udah ambil ilmunya, ambil yang baiknya aja, jangan baper, oke? Jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan juga kebenaran. Oke, sekarang waktunya saya harus pamit juga, Bang Jody pamit juga. Thank you so much, Bang Jody. Iya, apa? Syukron kasiron. Wah iya aku. Karena pengen jadi kayak Bang Jody nih. Tiap tahun umroh, enak bener. Dibawa orang lagi. Dibawa orang gitu kan. Padahal dulu waktu punya duit nggak kepikiran tuh. Makanya. Kesini ya Allah. Sampai waktu umroh kedua anak ketemu Ustadz Umar Minta. Dia bilang, Ustadz anak dipanggil lagi sama Kak Abah nih. Udah kita kerjanya sama Allah aja kata Ustadz. Insyaallah lah. Itu dia. Berarti sekarang waktunya saya untuk nungguin diberangkatin sama Bang Jody. Amin. Ya mujibat sailin. Ya. Talata, Ithnan, Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.